Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdiih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa tarakaha ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Amma ba'd. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan segala petunjuk yang Allah berikan kepada kita semua. Petunjuk ini sebenarnya merupakan hal yang paling besar yang kita harus pikirkan dalam hidup. Kalau kita bicara pertolongan Allah, maka barometernya adalah petunjuk. Kalau kita berbicara tentang masalah bagaimana Allah perhatian kepada kita, maka barometernya adalah petunjuk. Karena pada dasarnya orang itu kalau Allah cintai dan Allah perhatikan, maka seberapa besar dia didekatkan dengan ilmu sebenarnya. Tapi sering kita ini nggak khawatir dan nggak bingung kalau kita mulai sibuk dan nggak punya kesempatan buat menuntut ilmu. Karena kita mengira bahwa yang penting dunia aman, semua beres. Siapa bilang? Dan ini berkaitan erat dengan pembahasan kita sekarang. Rasulullah SAW mengatakan hadis ini mungkin kelihatannya nuntut ilmu sepele, padahal itu barometer sebenarnya. Jadi besarnya perhatian Allah kepada hambanya akan terlihat kepada besarnya kemudahan kita buat nuntut ilmu dan praktek. Tapi semakin kita jauh dari kesempatan buat nuntut ilmu, maka semakin kita akan terjauhkan dari perhatian Allah Azza wa Jalla. Karena Rasulullah mengatakan mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kepadanya kebaikan, Allah kepengen dia jadi orang baik, Allah perhatian kepada dia secara khusus, maka Allah akan pahamkan dia agamanya. Karena yang membuat seseorang baik dan tidaknya adalah seberapa besar dia bisa mempelajari ilmu yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan seberapa besar dia bisa praktek sama semua itu. Dan itu merupakan solusi dari semua permasalahan ini. Karena orang-orang yang mereka bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla adalah mereka orang-orang yang semakin menyerap ilmu dan semakin mempraktikkannya. Sebagaimana Allah mengatakan innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah dari hambanya adalah orang-orang yang berilmu. Semakin kita berilmu, semakin ilmu itu kita jalankan, maka Allah berikan keberkahan yang dahsyat. Rasa takut kita sama Allah semakin besar dan kita akan semakin nyandar. Kalau takut, hamba itu dekat. Tapi kalau dia ngerasa aman dan aman, dia akan mulai menjauh. Karena semua perintah itu, kalau kita nggak punya rasa ketakwaan kepada Allah, maka kita tidak bisa menjalankannya.
Makanya kenapa Allah jadikan orang-orang yang berilmu sebagai tempat untuk kembali dalam bertanya. Karena mereka lah yang mengerti sebenarnya bagaimana cara mempraktekkan ilmu itu. Dan Allah berikan mereka anugerah, ya, bagaimana hati ini bisa menjadi hati yang selalu dimudahkan untuk menggapai rahmat Allah yang hanya bisa diraih dengan amal saleh yang sebenarnya, amal yang didasari dengan ilmu yang benar. Sebagaimana mengatakan Allah berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Enggak ada ilmunya. Ini kenyataannya. Apa hubungannya sama bab kita? Nah, gitu ya, kan bahas. Salam dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul anbiya'i wal mursalin, sebagai nabi dan sebagai rasul. Ya Allah, kalau kita bicara masalah kiamat, bicara masalah kerusakan akhir zaman, semua permasalahan itu berawal dari satu masalah. Antum mau bicara maksiat apapun di akhir zaman, antum mau bicara kerusakan di dekat terjadinya kiamat, antum mau bicara bagaimana manusia waktu itu mereka menjauhi aturan Allah Azza wa Jal, semua berawal dari satu hal. Apa itu kira-kira? Apa? Ilmunya kenapa? Hah? Pemahaman ilmu kurang lengkap semua. Tahu ilmunya kenapa kira-kira? Hilangnya gimana? Ditinggalin. Jadi bencana itu semua terjadi karena satu sebab, berawal dari ninggalin ilmu. Orang mulai nggak peduli sama urusan agama. Maka satu-satu bencana, nanti kita akan bahas ini secara detail. Hal yang pertama, di antara tanda-tanda akhir zaman adalah diutusnya Nabi terakhir. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadisnya, "Bu'ithu ana wa sa'ah kahadaini yakni asba'in." Dalam riwayat Sahihain Bukhari Muslim disebutkan, aku itu diutus dan kiamat kayak ini. Rasulullah mendekatkan kedua jarinya. Kenapa disebut dengan posisi seperti ini? Al-Imam Qurtubi mengatakan bahwa kemunculan Nabi terakhir Rasulullah SAW karena beliau adalah Nabi akhir zaman, dan antara beliau dengan kiamat setelahnya nggak ada Nabi lagi. Maka ini yang dimaksud bahwa aku sama kiamat itu dekat, karena sudah Nabi yang terakhir menetap sudah. Nah, umat ini kalau nggak ada yang lurusin, kira-kira gimana? Ya ikhwah, Allah mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita tahu masalah ayat ini. Betul? Thumma radadnahu asfala safilin. Kenapa Allah katakan kemudian kami rendahkan mereka? Habis Allah ciptakan dengan ciptaan yang terbaik, kemudian direndahkan. Karena mereka nggak ngikutin aturan. Ketika manusia sudah mulai nggak ngikutin aturan, itu mereka jadi makhluk yang binatang pun ngelihat mungkin heran-heran kalau mereka sadar. Ada nggak binatang yang bunuh binatang yang lainnya, dicabik-cabik, dan itu keluarganya sendiri? Ada nggak? Keluarganya dibunuh, dipotong-potong, keluarganya sendiri. Binatang anak bunuh ibunya, ada? Ada. Di manusia ada? Ada. Karena masalah sepele. Lihat bagaimana mengerikannya. Kemudian Allah katakan illal ladzina amanu. Di dalam tafsir Qurtubi dikatakan bahwa yang beriman dimaksud di sini adalah beriman semenjak muda. Artinya kalau mereka terdidik dari awal,
maka mereka akan menjadi manusia yang tetap di posisinya, bahkan mereka akan naik derajatnya. Kenapa? Karena keimanan tadi, dan iman tidak bisa diraih kecuali dengan ilmu syar'i. Makanya Rasulullah SAW mengatakan tentang banyak kekacauan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Awal kekacauan yang disebutkan sama Rasulullah adalah ditinggalkannya ilmu agama. Awal kekacauan. Sebagaimana Rasulullah mengatakan dalam hadis yang Bukhari dan Muslim, inna min asyratis sa'ah. Di antara ciri-ciri apa? Tanda kiamat. Kiamatnya udah dekat. Apa? Ayurfa'al ilm. Orang mulai diangkat darinya apa? Diangkat darinya ilmu. Akhirnya apa? Wa yakthurul jahl. Maka kebodohan tersebar di mana-mana. Orang kalau masih bodoh masalah dunia, mereka masih bisa hidup dengan baik. Betul enggak? Karena Allah kasih mereka rezeki. Enggak hilang rezekinya. Tapi kalau sudah bodoh dengan ilmu, apa yang terjadi? Bisa orang tiba-tiba dapat ilmu begitu aja tanpa dituntut. Bisa? Itu yang jadi permasalahan. Kalau rezeki Allah kasih dia. Selama rezekinya masih ada, dia masih bisa hidup. Begitu ilmunya yang kemudian gak ada dari dirinya, maka pada dasarnya wujuduhu keadami. Hidup kayak gak hidup. Antara dia hidup sama enggak, antara dia hidup, bahkan kematiannya lebih diharapkan daripada kehidupannya. Karena perkara yang sangat mengerikan yang terjadi yang dia lakukan. Orang sudah enggak punya perasaan lagi mana melakukan kebaikan dan mana keburukan. Karena pada dasarnya Tuhan dirinya adalah hawa nafsu. Ini realita. Makanya Rasulullah kemudian menyebutkan setelahnya, kalau sudah kebodohan di mana-mana, orang ngikutin apa kata dirinya, maka yakthuruz zina. Zina sudah dimerajalela. Orang sudah jadi biasa. Orang bicara zina mata. Kadang-kadang memangnya kalau naik mobil merem nabrak gimana? Ketika orang diingetin tentang perkara ini, mereka akan mencemooh yang ingetin. Zaman sekarang biasa. Kalau gitu merem aja, nggak usah kelihatan sama sekali. Kepengen bagaimana manusia, kan apa? Karena kejahilan yang terjadi. Ketika mereka dihadapkan, ya Allah subhanallah, sampai ada sebuah pertanyaan. Pertanyaannya Allah bilang, anda tahu, ada seseorang yang mereka tanya masih bermuamalah dengan zina, bermuamalah dengan riba. Ya. Kemudian dia tanya sama satu ustaz, bukan untuk nyari kebenaran, nyari pembenaran. Dikatakan bagaimana muamalah saya? Engkau riba. Dibukain surat Ibrahim dan oleh. Kata dia apa? Ustaz, saya ini umatnya Rasulullah, bukan umatnya Nabi Ibrahim. Kalau dibukanya surat Ibrahim, tujuan intinya pokoknya gimana caranya dia dapat pembenaran. Sudah. Kebayang ya Allah, sampai di titik itu dia melakukan perkara ini. Hal-hal yang seperti inilah yang kadang-kadang kita nggak sadar. Karena seseorang sudah mulai terkikis dari pentingnya dia untuk kembali kepada aturan. Akhirnya apa? Wa yakthuru syurbal khamr. Maka akhirnya juga orang mulai banyak minum khamr. Karena pada dasarnya ya, manusia ini ingat baik-baik, ada dua pilihan besar. Antara balik sama Allah atau ngandalin dirinya. Kita tinggal pilih yang mana. Kalau kita bicara balik sama Allah, maka jujurnya kita akan dapat rahmat. Kalau kita balik ke diri kita, maka kita akan menjadi orang yang menyelesaikan masalah dengan masalah. Kok bisa? Gak ada orang yang menyelesaikan masalah dengan masalah. Orang mengatakan jangan ada. Oke, kita buktikan sekarang. Ayat yang sering saya bawain, ya, tentang bagaimana sifat asli manusia.
Surat Yusuf ayat 53 Allah mengatakan, wa ma ubarri'u nafsi, aku tidak makan diriku lepas dari kesalahan. Inna nafsa la'ammaratun bisu, sifat jiwa asli. Kalau dia diandalkan dan meninggalkan Allah, akan mengajak miliknya buat berbuat kemaksiatan, buat berbuat keburukan. Jangan jauh-jauh lah. Ketika kita sudah mulai melupakan Allah dan mengandalkan diri kita sendiri, yang kita pikirkan tentang rizki itu kira-kira pemberian atau peluang yang kita cari. Kalau kita nggak kenal Allah, kita mikirnya peluang yang kita cari atau pemberian Allah. Mana? Peluang kan? Dalam peluang ini ada yang berkaitan dengan aturan Allah di depan. Ada yang nggak boleh, ada yang boleh. Ketika seseorang mengandalkan dirinya, kira-kira yang mereka mau gapai yang mana? Dua-duanya diterjang semua atau cari yang boleh aja? Kalau bicara peluang disertai dengan rasa takut miskin. Karena istilah takut miskin ini bukan menjangkiti orang yang nggak punya aja, jangan salah. Justru orang yang punya harta lebih takut miskin daripada orang yang punya harta. Orang yang punya harta lebih takut miskin daripada orang yang nggak punya harta. Kalau bagi orang yang nggak punya harta, nggak punya harta banyak, mereka lebih tenang sebenarnya, karena mereka lebih mengerti situasinya, paham ya? Tapi orang yang punya harta lebih takut miskin karena mereka melihat bahwa rizki itu adalah peluang yang dia raih, bukan yang Allah kasih. Maka realitanya apa yang terjadi? Dia akan berusaha untuk mencari dengan cara membabi buta. Gak peduli halal haram, yang penting rasa takut nyaman. Berarti dia nutup masalah pakai solusi atau pakai masalah? Masalah. Kadang-kadang ketika dia berusaha mencari, Allah cabut nih solusinya. Allah gak kasih solusi. Stres kan dia? Cara nyelesain stresnya pakai apa? Kita nggak bicara ibadah karena nggak kenal Allah. Caranya pakai apa ya? Pakai apa? Contoh. Dia stres. Antum kalau hadapin orang stres, antum stres pada umumnya, sumpah. Itu pakai apa aja? Ngapain? Lancong, belanja. Itu berarti antum nyelesain pakai masalah apa pakai solusi? Tambah masalah lagi. Kenapa? Antum berbelanja, berpikir dengan cara egois. Yang penting saya bahagia. Ketika di situ berkaitan ada hak orang dan lain sebagainya, ada sesuatu yang boleh dan nggak boleh, antum nggak peduli. Kemudian setelah selesai belanja, berjalan-jalan, soal masalah nggak habis duit antum. Masalahnya selesai? Enggak. Nutup masalah pakai masalah terus. Disinilah ketika seseorang mulai melupakan Allah Azza wa Jalla. Artinya dia menggali lubangnya sendiri semakin dalam, bukan gali lubang nutup lubang. Gak ada yang ditutup masalahnya, digali ke dalam terus. Makanya inilah yang membuat umat jadi rusak. Karena yang pegang solusinya cuma satu, Allah Azza wa Jalla. Kayak kemudian antum sakit, antum berbicara masalah penyakit, ya, tapi antum sharingnya, ya, sama tukang bangunan, nyambung nggak? Mereka kadang-kadang manusia ini lucu. Ketika mereka nggak kenal Allah, maka mereka menjadi orang yang meletakkan akal sehatnya.
Jangan jauh-jauh. Ketika kita punya permasalahan yang begitu numpuk, rata-rata manusia ceritanya kemana? Kemana kira-kira? Ke temannya, ke siapapun. Pertanyaannya, yang ngasih masalah, yang ngasih ujian dia, memangnya temannya. Yang memberikan solusi dia, yang bisa menyelesaikan semua, memangnya temannya. Yang memberikan dia solusi, memangnya orang tuanya. Ketika semuanya lepas tangan karena mereka bukan punya apa-apa, maka di saat itu kita mengatakan seakan-akan hidup saya berarti sudah nggak bisa diharapkan lagi. Karena kita nggak pernah balik kepada jalan yang tepat. Itu namanya gali lubang sendiri. Karena antum nggak pernah balik pada Allah Azza wa Jalla. Karena hanya satu solusi hidup. Dan bagaimana cara kita bisa sadar untuk kembali kepada Allah? Ngikutin aturan yang Allah pengen. Baru kita paham kalau itu yang Allah inginkan, dan dari situlah solusinya mulai terjadi. Manusia itu kadang-kadang pintar. Dia kalau beli barang, kalau bermasalah, yang dibaca buku petunjuk, betul? Tapi giliran dirinya pura-pura nggak tahu. Begitu mereka hidupnya bermasalah, nggak mau balik pada Quran dan Sunnah, tapi balik kepada dirinya yang dia nggak paham apa-apa sama sekali dan nggak pernah nyambung dalam menyelesaikan semuanya. Dan terbukti, makanya antum kalau dicurhatin sama teman-teman, apa jawaban kita? Kalau kita sudah mulai stres dan banyak masalah, maka kita akan jauh dengan jawaban sembarangan. Pokoknya orang ini pergi dari saya. Dengan mengatakan hidup itu banyak masalah, hidupmu banyak masalah. Sudah, jangan cari solusi. Orangnya dikasih tahu tambah stres. Berarti apa? Antum stres, orangnya juga stres. Selesai. Namanya stres berjamaah, gara-gara jauh dari solusi, yaitu Allah Azza wa Jalla. Makanya di sini ya ikhwah, kadang-kadang orang ketika disuruh balik ke ilmu itu susah. Padahal saya mau tanya, kita ini butuh penyelesai, ya, butuh tempat bertanya dalam setiap kita menghadapi masalah apa enggak. Dan yang paham tentang cara praktek yang sebenarnya di zaman yang begitu berkembang dan berubah setiap waktu, itu siapa? Siapa mereka? Ulama. Kita nggak bisa juga belajar Quran dan Sunnah dengan otodidak. Karena permasalahan yang terjadi zaman dulu dengan sekarang berkembang jauh, betul? Maka jangan tutup mata masalah ini. Karena Rasulullah SAW mengatakan innallaha la yaqbidul ilma intiza'an. Lihat prosesnya baik-baik. Allah itu gak akan pernah mencabut ilmu sekali cabut. Tapi yang dicabut yang nyampein. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Kalau orang yang menyampaikan secara hak, mereka berhati-hati. Mereka kembali kepada Quran, Sunnah, juga bagaimana para sahabat mempraktekannya, bagaimana muridnya para sahabat mempraktekannya. Mereka berusaha untuk mencari siapa orang-orang yang berhak untuk berijtihad sebenarnya. Orang-orang kalau sudah mulai nggak peduli sama itu, makanya apa? Berapa banyak di antara kita, ya, kadang-kadang kalau orang yang terkenal, bukan ulama, bukan siapa meninggal heboh. Tapi begitu ulama yang meninggal, kayak nggak ada apa-apa. Padahal secara tidak langsung mulai kita jalan untuk bertanya dan mencari solusi mulai hilang satu-satu. Harusnya kita sedih di situ. Harusnya kita khawatir di situ. Tapi kita nggak bingung sama sekali. Seakan-akan nggak masalah. Sedangkan antum butuh tanya tiap saat.
Bagaimana cara praktek sebenarnya? Karena sekali antum salah dalam bertanya, maka permasalahan akan panjang dan terus menerus. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, hatta idza lam yubqi aliman, sampai sudah nggak ada lagi orang yang berilmu sama sekali. Manusia tetap butuh tanya nggak di saat itu? Masih butuh, bukan nggak selama judulnya masih dia hidup, maka mereka masih butuh untuk bertanya. Akhirnya apa? Kalau sudah nggak ada orang yang berilmu, ngambil sembarangan. Kalau sudah nggak ada yang berilmu, sisanya apa? Sisanya disebut jahil. Orang yang nggak paham. Orang yang jahil di sini, orang yang selalu berhukum pada dirinya sendiri. Maka ada kalau sudah muncul fatwa, ya, dengan mengatakan menurut saya, kita nggak khawatir kadang-kadang. Oh, aman. Yang ngomong soalnya orangnya terkenal. Padahal ngukurnya dengan kata-kata menurut saya. Dari situlah kebinasaan muncul. Maka kata Rasulullah, ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Manusia ngambil yang dibuat tempat kembalinya orang-orang jahil. Yang mereka kalau sudah menurut saya, hukumnya ke arah nafsu atau ke arah aturan. Nafsu. Akhirnya ketika antum dikasih fatwa, antum bisa debat fatwanya sendiri. Ya kok kayak gini? Kayaknya gini. Akhirnya antum nggak terima, antum berfatwa tentang diri sendiri. Habis sudah. Berarti apa? Yang ngasih jawaban dan sama yang ditanya sama-sama sesat. Maka Rasulullah SAW kemudian mengatakan, fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmu. Ya, fadallu wa adallu. Yang bertanya tersesat dan dianya nyesatin, selesai. Habis dua-duanya. Kalau sudah bicara sesat, maka bicara masalah kerusakan dan kemaksiatan. Kedepannya nggak ada yang baik. Maka muncul mulai maksiat. Kok bisa ya? Zaman dulu. Kok bisa ada kemaksiatan kayak gini? Kok bisa gini? Perasaan dulu nggak ada. Iya, tambah modern. Karena orangnya tambah apa? Nggak butuh ilmu. Makanya kemaksiatannya tambah berkembang biak dan aneh-aneh. Kita ya ikhwah, kadang-kadang ketika seorang didakwahi dengan tauhid, jujur, orang mengatakan, kalau antum dakwah tauhid berarti kita ini musyrik semua dong. Betul nggak? Orang kadang-kadang berpikir seperti itu. Nah, kita ini sudah Islam, kenapa butuh tauhid? Ya ikhwah, coba bayangin. Ya, orang musyriknya sekarang sama musyriknya di zaman Rasulullah, mana yang lebih musyrik? Sekarang apa dulu? Kamu tanya. Sekarang atau dulu? Sekarang. Itu hadis sudah luar biasa. Orang mau akses dari HP antum bisa ngecek. Bahkan ada aplikasi ini hadis sahih apa baik. Betul. Dulu orang mau mencari hadis mereka harus cari data. Betul nggak? Tapi musyriknya lebih mengerikan sekarang atau dulu? Jahiliyahnya lebih jahiliyah sekarang atau dulu? Nah, coba perhatikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, ini contoh kasus. Di mana kasus ini orang kadang-kadang nggak sadar ketika dia tauhid, bicara masalah tauhid, maka mereka mengatakan kita ini bukan orang musyrik. Oke, berpikir seperti itu. Ya ikhwah, kafir Quraisy, Allah SWT berbicara ketika mereka naik kapal. Tahu kapal? Fa'idhanok itu fulki. Kapal itu kalau kita sudah naik, pikiran kita cuma satu. Nggak selamanya kapal kita itu tenang, betul nggak? Namanya ombak di laut itu macam-macam, sebentar kecil, sebentar gede. Maka di satu jalan itu kondisinya macam-macam, betul kan? Maka ketika ombaknya lagi gede, kafir Quraisy itu semua doanya mereka bertauhid langsung, alias semua doanya ikhlas, semua berdoanya nyebut Allah dan nggak ada yang nyebut berhalanya satu.
Kata Allah, fa idza raqibu fil fulki da'allaha mukhlishina lahuddin. Ini ayat berkaitan dengan orang Quraisy. Mereka berdoa kepada Allah dengan penuh keikhlasan. Mereka nyebut ya Allah, ya Allah. Mereka nyebut semua dan minta ya Allah. Allah sendiri yang memberikan kesaksian mereka ikhlas. Paham? Falamma najahum ilal barri. Kapan baliknya? Ketika sudah selamat sampai di darat. Idahum yusyrikun. Mereka syirik. Paham di sini? Sekarang begitu orang naik kapal, kapalnya goyang, mulai doanya apa? Ya Syekh Fulan, sampaikan kepada Allah, orang kafir Quraisy yang disebut kafir Quraisy, yang semua orang ngakuin doanya ya Allah. Berarti mana yang lebih jahil? Terjadi nggak sekarang? Antum sebutin nama ini, maka Allah akan nyelamatin antum. Mereka dulu nggak ada yang nyebut kayak gitu. Kafir Quraisy yang disebut, yang diperangi sama Rasulullah. Dan orang-orang muslimin menyebutkan mereka jahiliyah. Tapi seorang kaum muslimin sekarang lebih jahiliyah daripada itu. Inilah perkara fitnah yang akhir zaman yang sangat mengerikan. Inilah realita di mana manusia mulai nggak peduli sama ilmu, akhirnya mereka tersesat. Ketika mereka dihadapkan dengan perkara yang hak, mengatakan kita ini sudah muslim. Kenapa bicara masalah la ilaha illallah terus? Ini pelajarannya ya Allah. Dan inilah realita dan kenyataan. Paham di sini? Bahkan ya, yang lebih mengerikan juga di akhir zaman kelak akan sebelum keluarnya Dajjal, keluar manusia yang seperti Dajjal. Siapa mereka? Para pendusta. Kata Rasulullah SAW, wa annahu sayakun fi ummati 30 kadzibun kulluhum yaz'umuna annahu nabi. Akan keluar 30 pendusta, semua ngaku nabi. Kenapa Rasulullah SAW katakan ini? Karena yang jadi permasalahan, mereka semua punya pengikut. Ini efek dari ditariknya ilmu. Akhirnya orang berpikir, oh masuk akal yang diomongin. Padahal setan tuh gak ada manusia pakai apa? Pakai apa? Pakai logika. Antum lihat, coba cek semua godaan setan dari A sampai Z, semuanya masuk di logika. Betul? Sedangkan kita sama Allah pakai apa? Keyakinan. Antara keyakinan dengan logika itu kadang-kadang berseberangan atau satu jalan? Berseberangan. Ketika berbicara ya tentang bagaimana Allah memberikan mukjizat kepada para nabinya, bisa di logika nggak itu? Nggak bisa. Tapi bisa dipahami dengan keyakinan kepada Allah. Kalau antum yakin, maka antum akan minta sama Allah dan berusaha sambil berjalan dengan ketaatan. Ini namanya yakin. Inilah realita yang terjadi seharusnya. Kemudian juga di antaranya apa? Nanti di akhir zaman huru-hara. Siapa bilang? Di akhir zaman kelak mereka justru aman, tentram. Tahu aman? Saya mau tanya. Makanya orang-orang berpikir mana kiamat? Orang sekarang zaman maju bisa kedetek. Nah itu yang kemudian Rasulullah masuk. Maka di saat itu orang sudah mulai nggak peduli dengan mengatakan apa. Katanya kiamat. Orang sekarang gempa sedikit orang sudah tahu. Nanti bisa mempersiapkan dengan ini sehingga mereka selamat dari kiamat. Betul nggak? Karena pada dasarnya Rasulullah mengatakan, ya di dalam hadis ya, disebutkan yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahkan oleh Al-Haythami, la taqumus sa'ah, nggak akan pernah terjadi kiamat hatta ta'udul ardul ard,
marujan anhara. Nggak akan pernah terjadi kiamat sampai negeri Arab itu jadi apa? Marujan anhara, kembali menjadi kebun-kebun. Makanya disebut hijau itu karena itu subur, anhara, kemudian mulai ngalir sungai-sungai. Kemudian juga kata Rasulullah, wa hatta yasir raqib bainal Iraq wa Makkah la yakhafu illa daral tariq. Sampai antara orang berjalan dari mulai Irak ke Mekah nggak takut kecuali tersesat aja. Kenapa? Dia mulai nggak bingung bagaimana dan lain sebagainya. Pencuri. Kenapa? Di saat itu semua orang banyak yang kaya. Tentram nggak kira mereka? Dunianya iya, tapi agamanya yang bermasalah. Dan nggak peduli lagi. Ya ikhwah, makanya bersyukur kalau Allah kasih kita musibah. Pertanyaannya, kapan masjid mulai penuh? Saya mau tanya, kapan masjid mulai penuh sama pemuda? Kapan orang mulai sadar kalau butuh ilmu? Ketika masalah sudah di mana-mana. Betul? Coba dulu. Hah? Ketika semua murah, bahan makan murah, kondisi stabil, yang ngisi masjid siapa? Siapa yang ngisi masjid? Antum lihat orang pensiunan baru masuk. Pemudanya, entar dulu, masih muda mah tenang, jauh. Kan yang meninggal itu tua. Begitu sekarang kelihatan depan mata muda meninggal, mulai khawatir. Maka bersyukurlah ketika Allah nyadarin kita, kalau ternyata yang butuh ilmu bukan cuma orang tua. Dengan cara apa? Allah kasih musibah. Makanya Rasulullah sampai mengatakan innallaha idza ahabba qauman ibtalah. Karena supaya mereka sadar untuk butuh sama Allah, mereka butuh dikasih masalah. Ketika hal itu terjadi, maka mereka sadar yang punya solusinya adalah Allah Azza wa Jalla, dan yang lainnya nggak bisa nyelesain. Kayak antum naik kapal, kalau kapalnya goyang, yang antum mintain siapa? Nggak mungkin antum lari ke dek kapal dengan mengatakan, setirnya jangan dimainin dong. Nggak mungkin kan? Karena yang goyangin kapal bukan nakoda, betul? Ombak yang terjadi. Maka dia tahu dia harus minta kepada pemilik ombaknya. Siapa dia? Allah Azza wa Jalla. Disitulah manusia sadar kalau mereka ternyata butuh sama Allah. Ketika sadar bahwa hidupnya di penghujung. Makanya orang ingat mati itu jadi cerdas, jadi pintar langsung, ngerti harus ngapain dan butuh apa. Kemudian juga, ya ikhwah, kalau sudah kerusakan di mana-mana, orang akhirnya mulai gesekan dikit, ujung-ujungnya apa? Bunuh. Sampai yang terbunuh dan yang bunuh masuk neraka. Kok bisa? Oke. Rasulullah mengatakan walladzi nafsi biyadihi. Hadis riwayat Imam Muslim disebutkan, demi jiwaku yang berada di tangannya. La tadhabud dunya, enggak bakal dunia ini hilang. Maksudnya apa? Kiamat habis. Ya. Hatta ya'ti 'alan nasi yaumun la yadil qatil fima qatal wala maqtul fima qutil. Sampai orang enggak ngerti kenapa orang bunuh dan kenapa orang terbunuh. Dan yang parahnya lagi, kaifa yakunu dzalik? Bagaimana ini bisa terjadi? Kata Rasulullah, al-harju. Ini istilahnya namanya al-harj. Kenapa? Al-qatil wal maqtul finnar. Yang bunuh dan yang terbunuh masuk neraka. Itu sekarang kadang-kadang karena kesetiaan kawan alasannya. Oh, ayo serang sini. Enggak ngerti alasannya, asal pokoknya ikut. Antum nggak punya urusan sama orang, ikut sikat. Di situ terbunuh atau antara bunuh atau terbunuh. Betul apa enggak? Dan ketika manusia sekitarnya ngelihat kondisi itu heran atau biasa aja. Heran atau biasa aja? Biasa aja.
Biasa anak muda. Aduh, astagfirullah. Karena mereka sudah mati hatinya. Dan sudah nggak peduli di pusaran hidup seperti itu. Kira-kira seseorang yang salah jalan dalam pendidikan, orang tua dan anaknya nggak peduli. Karena mereka mati dari yang namanya bicara adab Allah Azza wa Jalla. Kata mereka, yaudah hidup mati, selesai mau diapain? Mereka berpikir dengan cara yang pendek itu. Dan mereka lupa kalau ada pertanggungjawaban yang panjang. Inilah realita yang sebenarnya. Nah, bahkan sampai dikatakan ibu ngelahirin melahirkan tuannya. Kenapa? Durhaka jadi biasa dan berbakti jadi aneh. Dan terjadi kisahnya, di mana Rasulullah mengatakan dari Umar bin Khattab, ya, ketika malaikat Jibril datang, maka kemudian malaikat Jibril bertanya di akhirnya dengan mengatakan, ya, maka kasih tahu aku tentang ciri-cirinya kiamat akhir zaman. Antalidal ammata rabbata, ibu akan melahirkan siapa? Tuannya sendiri. Kenapa? Ada sebuah kisah di mana seorang anak ngajak seorang wanita ke rumah sakit yang ternyata ibunya sendiri. Dan ibunya gila. Ketika ibunya gila, ya, di rumah sakit, di ruang praktek dokter wanita, karena Saudi itu tempatnya perempuan, laki-laki. Masuk di situ, kemudian si dokter melihat, ini siapa? Heran kan? Karena diajak orang gila. Karena jelas kursi di meja dimainin putar-putar. Ngomong sama anaknya tadi, nggak kenal loh sama anaknya. Namanya orang gila. Ngomong sama anaknya kayak kamu. Bukan kayak orang lain sudah. Kamu katanya kamu mau ajak ke situ melihat ada gambar TV Mekah. Ya. Bohong kamu ya, diludahi. Dokternya, ini siapa ini? Ibu saya. Loh, dari kapan kayak gini? Dari lahir. Kaget lagi dia. Loh, kok bisa? Seorang ibu yang gila bisa melahirkan anak. Karena nggak mungkin dengan proses kalau nggak nikah kan. Betul kan? Akhirnya, iya, dulu kakek saya nikahin ibu saya sama orang, tapi nggak dikasih tahu calon istrinya gila. Begitu ngadepin sendiri kaget, nggak kuat, nggak sampai setahun, 10 bulan cerai. Tapi posisinya hamil. Dokternya cuma tanya itu pertanyaan. Ibumu kan nggak kenal dirimu anaknya. Di sini nggak berbicara masalah aturan, tapi berbicara masalah apa? Kenal dan tidaknya. Karena pada dasarnya di kondisi itu manusia itu berbakti karena dikenal atau enggak. Kebayang ya ikhwan? Iya, tapi orang yang Allah kasih rahmat, yang mereka sadar tentang Allah, dengan mengatakan ibu saya nggak kenal saya, tapi Allah kenal saya anaknya dia, maka saya berkewajiban berbakti kepada orang tua. Antum bisa bayangin bagaimana luar biasanya, kira-kira hidupnya dia susah. Bahkan sampai dia tidur pun dikisahkan, dia cerita tambahannya. Kalau saya mau tidur, lah ibumu nanti kalau lari gimana? Saya tidur, kaki saya ikat sama ibu saya. Dia bangun, saya ikut bangun. Capek hidupnya. Karena dia ngikutin aturan yang punya hidup. Dan ini yang sering gak disadari. Makanya pertanyaan orang berbeda. Bukan bagaimana caramu berbakti, tapi ibumu gak kenal kau. Kebayang ya ikhwan? Inilah realita yang terjadi sekarang. Makanya kalau orang makanya apa yang terjadi? Orang kadang-kadang ketika seorang anak di rumah, orang tuanya nggak ada, maka pikirannya apa? Bebas.
karena perintah ibadah kalau disuruh orang tua, bukan karena kewajibannya dia sama Allah. Terjadi nggak sekarang? Banyak. Makanya orang tua suka risau kalau keluar. Ini anak saya sholat apa enggak kira-kira. Karena pendidikannya berbeda. Kalau dulu bagaimana Rasulullah dan para sahabatnya dan setelahnya didik tauhid, mau anak mau orang tuanya keluar atau enggak, anak yang penting tahu kalau dia enggak urus ibadah sama Allah, maka hidupnya berantakan. Karena yang memberikan dia rizki dan semua adalah Allah Azza wa Jalla, bukan orang tuanya. Itu pendidikan sebenarnya. Tapi begitu kita didik anak, yang penting sholat, bahkan orang tuanya ngomong, ayo nak sholat, orang tuanya nggak sholat. Oh lebih lagi, orang tuanya nggak ada, ore katanya merdeka. Kenapa? Dunia punya sendiri. Kan akhirnya berakhir dengan cara yang seperti ini. Nah, terus kemudian cara menghadapi akhir zaman. Karena pada dasarnya, bahkan antum ya, orang kadang-kadang subhanallah, antum tahu salam eksklusif terjadi sekarang. Orang setiap ketemu sama orang muslim tahu itu orang muslim, assalamualaikum. Akhirnya apa? Diciriin sama orang, bapak yang suka salam tuh, karena aneh. Orang mulai sering salam, sama yang kenal sama yang nggak kenal jadi aneh. Betul nggak? Hah? Nih, habis ini salam. Coba lihat, sebentar lagi lewat. Nah, salam kan? Subhanallah. Padahal Rasulullah SAW mengatakan, inna min ashrati sa'ah yamurru rajul fil masjid la yusalli fihi rak'atain wa alla yusallim ar-rajul illa ala man ya'rif. Di antara ciri-ciri kiamat, ya, seseorang itu masuk lewat ke masjid, masuk kemudian nggak sholat 2 rakaat kecuali apa? Nyalamin, mengucapkan salam sama orang yang dikenal. Padahal yang masuk masjid ini, kalau kita bicara jelas muslim semua, apa ada yang kafir? Muslim jelas kan? Dia nggak mengatakan assalamualaikum. Katanya, wah, karena kalau nggak kenal nggak enak, nanti dikira aneh. Karena salam kepada semua sudah berpikir dia dengan pikiran yang aneh. Karena orang ketika nyalamin semua muslimin di dekatnya adalah sudah suatu hal yang jarang. Jadi dia seakan-akan jadi orang aneh. Maka jangan heran kalau antum berusaha ngedain sunnah, maka antum dianggap aneh. Paham di sini? Kita suka khawatir kadang-kadang. Oh, kalau pergi jangan pakai peci. Kenapa? Nanti kalau dilihatin orang gimana? Karena orang pakai peci sudah kelihatan aneh. Kenalnya peci, masuk masjid baru pakai. Kadang-kadang di masjid nggak pakai kadang-kadang. Kenapa? Kita berpikirnya itu sudah hal yang nggak wajar. Subhanallah, ini realita ya. Bagaimana kemudian kehidupan yang sangat-sangat kita nggak sadari dan mendengarkan Tuhan. Bahkan orang sudah nggak peduli halal haram, sudah nggak peduli. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, la ya'tiyanna 'ala an-nasi zaman la yubali mar'u bima akhadha al-mal amman halal atau min haram. Kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari, akan datang suatu zaman di mana orang sudah nggak peduli lagi dari mana dia dapat harta, dari mana, dari halal atau dari haram. Karena di saat itu manusia mulai mengatakan sekarang zamannya susah, jangan pilih-pilih, dapat kerjaan bersyukur. Kalau dari yang haram, memang cari yang haram aja susah, apalagi yang halal. Habis di situ. Betul nggak? Iya. Kalau sudah berbicara seperti itu, antum bisa berbicara sama orang itu dengan agama? Jawabannya nggak mungkin, karena dia sudah nggak peduli sama aturan. Maka jangan pernah antum berbicara tentang dalil sama mereka, karena nggak bakal pernah diterima. Halal haram aja nggak diterima, apalagi bicara dari Quran Sunnah. Pokoknya antum bisa hidup dengan punya sesuatu karena hari ini semua pakai duit. Itu realita. Tuhannya siapa?
uang. Tuhannya siapa? Harta. Tapi dia akan sadar ketika satu hal yang berbicara. Apa itu? Ibnu Sammak itu meyakini semua orang kalau diajak ngomong seperti ini, akal sehatnya balik. Apa kata Ibnu Sammak? Habadad dunya biyadi. Antum ajak ngomong sama orang-orang yang berpikir seperti itu. Gampang solusinya. Bayangin dunia itu punyamu, di tanganmu sudah. Engkau bayangin orang paling kaya sudah. Wa mithlu hatumu ilaih. Engkau dapat 2 kali lipatnya. Wa badal masyriq wal maghrib. Kalau punyamu, kira-kira tuh perusahaan semua nyetornya ke siapa? Nyetornya ke siapa? Lari ke rekeningnya antum. Berarti antum kalau bicara mau punya apa, keluarin duit seberapa, tinggal nulis, keluar sudah. Mikirin kayak gitulah. Betul nggak? Datang mati. Yang antum bawa apa? Yang antum pakai cuma 2. Kain kafan. Makanya pernah, subhanallah, ada sebuah raja, khalifah dulu. Ketika dia sadar dia ambil kain kafan, dielus-elus. Kata dia apa? Dia mengatakan, ternyata apa yang aku usahakan, yang aku bawa cuma ini. Celaka kau punya. Ini tok yang aku bawa. Semua yang aku usahakan pagi sore, semua ini nggak ada yang aku bawa sama sekali. Dan antum cuma buat beli tanah 2 kali 3. Betul. Kalau antum, karena orang masa ada sampai 2 meter lebih, oke lah 3 kali 3 sudah. Biar untuk gedean dikit. Nah, antum masuk di situ, ditutup sama kain kafannya yang ikut, selesai. Yang tadi yang antum pikirin semua mulus, jadi mulus. Tidak ada yang masuk ke dalam sama sekali. Sampai keluarganya, begitu antum meninggal, nama antum dilupain. Berubah jadi jenazahnya gimana? Awalnya masih muncul kata-kata Pak Rahmat, Pak Anton, betul nggak? Paknya hilang semua. Yang dipanggil jadi apa? Jenazahnya baru meninggal, orang sudah lupa sama antum. Ini realita ya Allah. Bagaimana seseorang yang tadi takut tentang dunianya, begitu Allah hadapkan di hadapannya janjinya, langsung semuanya habis dan tidak tersisa sama sekali. Bisa di situ orang mengatakan matinya mulus, bisa. Mereka tahu kemana tempatnya. Jelas di sini. Makanya kita butuh apa? Yang pertama adalah menimba ilmu. Kenapa Rasulullah mengatakan innahu may ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di addu 'alaiha bin nawajid. Itu yang terjadi. Nanti orang-orang yang hidup setelahku akan melihat perkacauan pecah belah yang begitu banyak. Mereka akan melihat perselisihan yang begitu banyak. Caranya gimana? Antum coba subhanallah ya. Saya mau tanya, orang yang punya HP sekarang sama yang nggak punya HP atau HP-nya nggak ada WA-nya, itu tidurnya nyenyak mana? Zaman waktu corona, ya, orang yang HP-nya tuh lilit, ya, yang biasa, cuman bisa mencet buat telepon, keluar rumah sama yang punya HP, tenang mana keluarnya? Sudah jelas di sini kan? Gimana antum ketakutan di dalam rumah gemeteran jantungan? Di dalam rumah, subhanallah. Berarti permasalahannya di mana? Di apa yang dia miliki. Berarti apa? Hartamu, siksaanmu sendiri. Itu yang kita nggak sadar ya Allah. Makanya solusinya apa? Ketika mereka tidak peduli dengan Quran dan Sunnah,
Justru mereka baca HP, hatinya tambah jantungan. Betul nggak? Tapi mereka yang meninggalkan itu, makanya orang mengatakan lebih baik sekarang nggak punya HP, tapi tetap HP-nya dipegang dibukain terus. Nggak sadar manusia dengan kondisi itu. Terus, kenapa? Penasaran, padahal tersiksa terus. Tapi terus penasaran. Habis hidup kita. Disiksa sama ketakutan dan penasaran kita. Subhanallah. Makanya caranya adalah kembali kepada sunnahnya Nabi SAW dan para khulafa ar-rasyidin, bagaimana praktek aturan Allah yang sebenarnya. Makanya sampai dikatakan gigit dengan gigi geram, karena banyak orang yang tak kuat. Sampai Rasulullah SAW ya menggambarkan ketika di posisi seperti itu ya ikhwah, maka di saat itu seseorang akan melihat bagaimana mereka menghadapi orang-orang yang istiqomah di atas agama. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, kata Rasulullah SAW, fa inna min waraikum ayyamas sabar. Di belakang kalian nanti ada hari-hari yang kalian modelnya satu, sabar. Kenapa sabar? Dan sabar ini yang bisa ngasih siapa? Allah. Maka di saat itu orang harus banyak-banyak berdoa minta sabar. Kenapa? Fihi mithl qabid al-jamar. As-sabru fihi mithl qabid al-jamar. Orang kalau sudah mengandalkan dirinya, dia panas. Karena orang yang sabar di saat itu kayak megang bara api. Agamanya itu kayak api. Dipegang, cacian sana sini habis. Orang kolot lah, ini nggak sesuai zaman, nggak toleransi, habis kita di situ. Betul nggak? Antum duduk di majelis gini, wah itu nggak punya kerjaan tuh. Berarti paginya nggak masuk kantor dia. Ada aja gitu. Yang bisa sholat 5 waktu cuman orang pensiunan gitu. Terus kemudian, tapi Rasulullah mengatakan kualitas amal mereka berbeda jauh. Segi pahala. Kalau amal jauh bagusan tuh, tapi pahala besar sekarang. Karena cobaan dan godaannya jauh lebih mengerikan sekarang. Kalau sahabat dihadapkan dengan hari-hari sekarang, mereka akan kaget luar biasa dan gak kebayang sama sekali. Bahkan antum tahu Imam Ahmad dan yang lainnya mengatakan kalau kami tidak dikasih tahu di dalam Al-Quran bahwa ada kaum Lut, kami gak kebayang ada orang yang bisa melakukan itu. Paham? Karena saking mengerikannya ya. Maka dikatakan al-amilina fihi mithlu ajr 50 rajulan. Satu orang yang taat di zaman itu pahalanya 50 laki-laki. Kemudian sahabat bertanya, "Khamsina rajulan minhum?" Apakah kualitasnya sama dengan pahala 50 laki-laki di zaman mereka? Kata Rasulullah, "Bal khamsina rajulan minhum." Sama dengan 50 laki-laki di zaman kalian, yaitu para sahabat. Satu kayak 50 sahabat. Tapi konsekuensinya antum pegang panas. Dilepas salah enggak? Lebih salah. Ini yang harus kita pahami dengan baik. Kemudian yang berikutnya adalah memperbanyak doa. Di antaranya doa yang sering Rasulullah baca adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ada doa yang lain juga yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi ya disebutkan, dan juga diriwayatkan Imam Ahmad, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Ya Allah, aku meminta kepadamu untuk bisa melakukan kebaikan-kebaikan dan meninggalkan kemungkaran-kemungkaran, wa hubbal masakin, dan juga cinta kepada orang-orang miskin. Wa idza aradta biqaumin fitnatan faqbidni ilaika ghairu maftun. Maka kalau engkau ingin kepada kaum fitnah, maka matikan aku dalam kondisi tidak terfitnah. Jelas ini kita minta sama Allah supaya dihindarkan dari
fitnah, matinya tidak terfitnah. Karena fitnah yang terjadi yang dimaksud adalah kufur. Sebagaimana Allah berfirman, al-fitnatu asyaddu minal. Fitnah ini yang dimaksud adalah kekufuran. Ya. Kemudian yang berikutnya yang keempat ya ikhwah, membentengi diri dengan iman dan tauhid. Karena pada dasarnya Dajjal itu ada tulisannya enggak? Yang bisa sadar siapa? Itu kalau tulisan dibaca kelihatan enggak? Tapi pertanyaannya, sadar di sini percaya atau tidak? Ini realita. Anak saya mau tanya, sudah jelas. Jangan jauh-jauh tentang Dajjal. HP ini fitnah. Betul kan? Orang sadar di HP orang tersesat, maksiat gini banyak dan mudah. Betul nggak? Tapi pertanyaannya yang bisa terhindar dari sini berapa banyak? Artinya dia tutup mata tentang masalah ini secara terang-terangan. Betul apa enggak nih? Kita realita bicara. Apalagi ketika Dajjal kemudian bisa mengucapkan semua yang dia mau dan Allah kabulkan. Maka orang lebih kagum lagi sampai enggak peduli sama tulisannya. Makanya cuma orang yang beriman yang bisa sadar masalah kafarohnya tadi. Ini realita ya, kita dihadapkan dengan perkara yang kecil aja, ya. Tapi efeknya besar, kita nggak mau tahu bagaimana. Padahal tahu, kita ngomong fitnah, tapi tetap aja kita masih terfitnah masuk ke dalam pusaran. Bingung masih. Makanya hanya orang yang Allah kasih keyakinan yang kuat bisa menghindari itu semua. Paham sekarang? Sebagaimana Rasulullah mengatakan maktubun baina ainaihi kafara yuhajjahu yaqra'uhu kullu mu'min ummi. Yang bisa membaca setiap orang yang beriman dari umatku, yang beriman yakin sama Allah, oh kalau ada tanda itu jauh selesai. Tapi kalau yang lihat kagum, sama orang kagum sama HP kan, fitnah tidak apa-apa kan butuh. Dulu orang nggak pakai WA, hidup kan. Sekarang orang bicara, Ustaz, bisnis kalau nggak pakai WA, antum kalau kemudian Allah kasih rizki, pakai WA rizkinya. Rizki datang, antum cari, betul nggak? Tapi orang mulai terfitnah dengan macam-macam dengan pertanyaan yang luar biasa, nggak bisa keluar dari situ. Ini realita. Kemudian ya ikhwah, yang kelima adalah menjalankan amar ma'ruf nahi munkar. Allah Subhanahu wa taala tahu nggak kenapa Bani Israel dilaknat pertama kali? Dan ini yang terjadi di zaman sekarang, yang kita sebut amar ma'ruf nahi munkar, tapi kita nggak sadar kalau itu salah. Coba dibuka Al-Maidah 87. Sudah dibaca. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharapkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu. Terus. Dan janganlah kamu melampaui batas. Al-Maidah 78. 7879. Ya. Orang-orang kafir dari Bani Israel akan dilaknat melalui lisan ucapan. Ya, terus. Isa putra Maryam. Terus. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Terus. Mereka tidak saling mencegah perbuatan munkar yang selalu mereka perbuat. Sungguh sangat buruk apa yang mereka perbuat. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Anda tahu nggak kisahnya? Apa yang Allah maksud mereka tidak mencegah perbuatan mungkar? Nah, kira-kira mereka punya ulama nggak di zaman itu? Punya, bukan nggak punya loh.
Ulamanya ngingetin nggak? Ngingetin nggak kira-kira? Jangan salah, ulamanya ngingetin. Tapi ulamanya disebut nggak melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Ustaz katanya ngingetin tapi kok nggak melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Tahu kisahnya? Al-Imam Aufi mengatakan, meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas di tafsir Ibnu Katsir, detailnya ada di situ. Para ulamanya itu ketika ada orang-orang melakukan kemungkaran dikasih tahu, jangan ngelakuin. Besok lihat lagi jangan ngelakuin. Karena sudah putus asa, ngasih tahu, akhirnya duduk bareng minum teh, kopi, majelis kumpul jadi satu. Yo, katanya nggak boleh. Oh berarti nggak masalah kalau sudah bisa duduk bareng. Itu sama kayak orang ngasih tahu padahal nggak ngasih tahu. Akhirnya antara ulama sama yang melakukan yang haram sama-sama kena laknat semua. Allah sebut itu kan la yatanahawna 'an munkarin fa'alu. Mereka tidak melarang dari kemungkaran karena habis ngingetin terakhir duduk bareng. Berarti kita kalau berbicara, begitu kita nggak suka seorang melakukan kemaksiatan, kita pergi. Bukan kemudian duduk, paham? Dan yang paling ringan pakai hati, kita tunjukin. Benci itu nggak pergi. Benci itu jangan duduk, pergi. Itu yang kita disebut dengan amar ma'ruf nahi munkar. Jelas. Sekarang kalau dibuat pergi, alasannya apa? Nanti kalau difitnah gimana, dicaci gimana? Ya ikhwah, semua omongan manusia ketika Allah tidak berkehendak itu terjadi, maka judulnya, pegang ini baik-baik, judulnya hanya komentar. Kayak ada TV ini ngomong, kalau TV-nya antum matiin suaranya, ngefek gak? Nah, orang kalau sudah komentar tok gak terjadi apa-apa, ngefek dalam hidup antum? Komentar lewat sudah. Paham ya? Ngefek gak dalam hidup antum? Hidup antum berubah? Selesai. Itu manusia. Karena yang bisa mendatangkan manfaat dan madharat dan terjadinya perkataan mereka hanya Allah Azza wa Jalla. Jangan hilangin perkara ini. Kalau kita mau berbicara, kembali kepada yang hak, yang bisa menjadikan orang terfitnah dan tidaknya, mereka tertuduh dan tidaknya hanya Allah. Manusia hanya sekedar komentar. Selesai. Jelas ya? Kemudian juga solusinya adalah amal saleh, istiqomah di atas sunnah. Bahkan Allah SWT mengatakan dalam surat Al-Anfal ayat 33. Allah mengatakan, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Jadi ada dua solusi sebenarnya di sini. Ketika kita menghadapi fitnah yang terjadi, ya, coba baca. Tetapi Allah tidak akan menghukum mereka selama engkau Muhammad berada di antara mereka, dan tidaklah pula Allah akan menghukum mereka dan mereka masih memohon ampunan. Tahu maksudnya sedangkan engkau Muhammad berada di tengah-tengah mereka. Rasulullah secara fisik ada di sini. Enggak ada kan? Tapi yang dimaksud adalah berada di tengah-tengah mereka, sunnahnya Rasulullah dihidupin. Jadi orang yang menghidupkan sunnahnya Nabi SAW, aturannya Nabi, maka mereka enggak kena adab. Mereka enggak masuk ke dalam pusaran fitnah selama kita tegak di atas aturan yang Rasulullah praktekkan, maka selama itu Allah lindungi kita dari pusaran fitnah. Ini yang terjadi di sini. Kemudian juga hati-hati dengan para dai su. Sudah tahu ngajaknya kepada keburukan masih aja diikuti, dilihat. Kenapa? Kata Rasulullah SAW, dikatakan dari Hudzaifah bin Yaman, hadis ini riwayat Imam Muslim. Maka Rasulullah suka cerita tentang keburukan-keburukan itu kepada siapa? Sahabat Hudzaifah. Dikisahkan, ini orang munafik itu kepada sahabat Hudzaifah.
Ya, dikatakan takunu fitnatun ala abwabiha du'atun ilan nar. Nanti akan muncul fitnah dan di atas pintu-pintunya itu ada penyeru, dai-nya yang ngajak manusia kemana? Ke neraka, bukan ke surga. Ada dai-nya. Ya, kemudian fa anta muta wa anta a'idun ala jidli syajarah khairul laka min an tadba'a ahadun minhum. Engkau mati dan engkau gigit pohon, ya, itu jauh lebih baik bagimu daripada engkau mengikuti jalan mereka. Maka matimu lebih mengerikan daripada itu. Matimu lebih suk lagi daripada itu. Inilah realita. Makanya hati-hati dengan itu. Dan nanti di akhir zaman kelak, antum jangan bicara. Makanya sekarang, ya Allah, kita jadi orang jujur sekarang susah. Rasulullah sudah ngomong. Yu'tamanul kha'in wa yukhawwanul amin. Datang waktunya di mana orang yang khianat dipercaya. Kenapa? Oh, teman saya itu satu visi. Orang buruk gak nyari kecuali yang buruk. Karena yang baik jarang. Sampai Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi mengatakan nanti yang buruk akan menguasai yang baik. Kapan dan kenapa? Karena di saat itu, sebagaimana di zaman Rasulullah, yang buruk sembunyi, yang baik muncul. Karena di saat itu sudah tersebar keburukan, sehingga orang mau melakukan yang baik nggak enak dan jadi aneh. Terjadi sekarang. Orang amanat itu ngumpet-ngumpet, percuma. Kenapa? Paling dituduh. Makanya antum kalau ketemu orang, pikiran antum husnudzon dulu apa suudzon dulu? Jawab, sudah jelas jawabannya sudah. Curiga dulu, ini jangan-jangan ini, jangan-jangan. Wah, nggak bisa. Itulah realita yang sebenarnya dan terjadi sekarang habis ini. Dan inilah akhir zaman. Bangun dari tidur, sadarilah kita butuh balik sama Allah dan jangan pernah mengandalkan diri sendiri kalau nggak mau masuk ke dalam pusaran yang nggak ada ujungnya sama sekali, di mana fitnah begitu mengerikan sampai orang di dalam rumah nggak aman dari fitnah tersebut, yaitu kekufuran. Jelas. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi buat kita semuanya, serta mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita petunjuk dan menjauhkan kita dari fitnah-fitnah yang ada, dan mudah-mudahan Allah menutupi kita dengan husnul khatimah. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.